B, apa B gitu ya? Pengen dengerin apa? Kalau ada keluhan sama ditutupin. Kalau tadi Bapak Ibu datang, kan ada tenda, itu kami melayani pasien-pasien screening. Siapapun ya, maksudnya dia ada yang datang atau dia rujuk gitu? Ya enggak, itu pasien mandiri datang dari rumah, dari kantor. Mereka datang kita screening, kalau perlu swab dilakukan swab di situ. Jadi di situ ada laboratoriumnya, ada radiologinya, sama ada dokter spesialisnya. Kalau swab itu tetap harus dilempar ke lab Pesda dulu. Nah, nanti setelah diambil bahannya saat ini sudah bisa di lab Pesda. Kalau awalnya dulu tulis banget. Sekarang berapa lama? Sekarang lebih cepat bisa 4 sampai 5 hari. Itu cepatnya Cepat-cepatnya 4 sampai 5 hari. kemarin 14 hari loh teman-teman. Iya, 4 sampai 5 hari. Cuma kalau tidak salah di lahan RSUD Pasar Minggu Iya. Nanti kalau sel baru Pak. ya kalau Bapak Ibu turun nanti keluar ada 2 kontainer. Itu satelitnya lab Pesda. Sekarang udah berapa persen? Sudah mulai beroperasi. Itu makanya sekarang bisa lebih cepat karena sudah difungsikan kontainer itu. 4 sampai 5 hari, tapi itu juga belum Itu bisa. kan tadi buat pasien mandiri di screeningnya di situ. Iya, Kalau betul. pasien rujukan, Nah. begitu dibawa sama AGD dia kemana tuh? Ya, nah terus kalau pasien bukan rawat inap, baik rujukan maupun datang dari mandiri, itu ke IGD. Oh di gitu. Nah, kami ada pintu khusus pintu timur, kalau rujukan ambulan di situ. Kemudian pasien naik nanti ambulannya terus kita Steril. tekan di situ. Pasien langsung naik ke lantai atas. Jadi itu udah steril tuh Pak jalur ininya. Iya. Kami siapkan bubuk box. Kalau mau lihat. Ayo boleh dong, boleh. Licin tapi Pak, lagi gitu Pak. Sudah arahan yang sekarang sudah operasional 109. Ya, kami sudah merawat 253 total. Nah ini mobil golfnya kami bawa melalui ram ini ke lantai ruang ambulan di pasien yang bukan ambulan dari sana. Terus ini 200 yang sekarang sudah dirawat 253. Itu udah positif semua atau? Itu total CDP confirm positif. Yang confirm positif sudah 74. Jadi Dari 200 Pak. ya dari 250 sama di Indonesia 200. Tapi ini 200 lebih. Total semua 503 bed. Kami siapkan dari COVID 200. Sekarang sudah berfungsi 159. Ventilator ada sekarang ada 8, nanti rencana 15. Dari mana? Yang kami punya ada sama yang bantuan dari Dinkes, dari gugus tugas. Hari ini, iya gitu. Enggak, kalau tadi dokter yang kami berarti ada rencana penambahan sendiri dari pasar minggu ya? Yang dari pasar minggu mau membeli yang sudah ada Bu. Oh. Jadi kami kan sekarang sudah punya, itu yang kami tarik buat COVID. Oh, Tapi itu cuma bisa 2 atau 3. Nah, selebihnya yang hibah ini. Yang 8 tapi sudah ada. Ya, Yang 8 sudah ada. yang 8 sudah terpasang. 8 untuk melayani sekarang yang Satu orang terpakai. satu. Sekarang ini ada pasien yang terpasang venti ada 2. Oh dia. Kemarin Oh. meninggal. Kemarin meninggal. Jadi 2 atau kan total ada 8 ventilator. Iya. Tapi yang berfungsi itu cuma 2. Yang sekarang Yang ada lagi pasiennya dipakai. 2. Tiga ya? Oh 3 ya. Tiga ya. Yang ada pasiennya 3, berarti masih ada 5 ya? Ya, 5 Standby kosong. 5 gitu ya? Kemarin itu sempat ada berapa ya? 6 ya. Terpasang venti langsung, ventilator semua. Yang terpasang venti kami belum pernah berhasil sampai dia sembuh. Hadirat yang dari Dinkes yang 3 udah datang. Yang dari Dinkes juga udah kemarin 3 atau 4. Tiga. Iya. Yang dari Satgas juga. Satgas juga sudah. Satgas itu venti sama alat mobile X-ray. Dia tipenya sama orangnya. Kayaknya beda merek ya. Beda merek. Tapi fungsinya tetap satu Bisa di pasien ya? Iya. Jadi belum ada yang satu dulu Nah, yang di posting Pak Yuda itu Iya.
kami belum berani mencoba karena setiap pasien punya beda-beda tekanan yang diperlukan. Jadi nggak bisa dapat Susah satu ya, belum pusing tahu ngaturnya gimana pasien ini tekanannya 10 yang Perlu ini exercise 20. juga ya. Itu kan si paru di luar mungkin berbeda dengan kita. Dok, kurios ya, ini tadi dokter bilang pasien yang berventilator belum pernah ada yang sembuh di Iya. sini gitu kan? Iya. Punya riwayat yang sama gitu misalnya pneumonia atau apa atau kenapa ya belum Iya. bisa ini? Rata-rata yang kami rawat sampai jatuh ke venti itu usia tua, di atas 50 tahun. Ada yang muda tapi dia punya penyakit penyerta, ada diabetesnya. Usia berapa itu Pak COVID? Itu 32 tahun kalau nggak salah, yang muda, termuda. Tapi diabetes. Iya, dia punya diabetes tipe 1 barangkali. Udah tipe 1. Iya. Tipe 1 kan bawaan dari Iya, genetik. Jadi lo nggak makan manis pun nggak ada genetik. Nah, terus yang usia tua juga banyak disertai penyakit tambahan, hipertensi, ada PPOK, penyakit paru kronis. Jadi nggak ada yang murni COVID. Apa pas dipasang ventilatornya udah kondisinya late atau apa gitu dok? Iya, selama dalam perawatan perburukan. Oh, oke. Begitu dia perburukan masuk ke fase harus venti ya baru kita pasang venti. Jadi ya mungkin karena keterlambatan itu ya pasang. Maksudnya kan Iya. harusnya pada saat kondisi sebelum buruk itu kalau dipasang venti mungkin Nah, itu gimana belum, ya, nggak ngerti juga. kita belum, jadi belum sifatnya belum pencegahan bu ventilator itu. Iya. Tapi dia memang untuk pada Iya, saat memang urgensi ya? benar-benar gagal nafas Oh. baru harus dipasang. Kalau belum gagal nafas nggak bisa Sekarang memang ada dipasang. SOP tahapan yang harus Iya, sampai ke ada itu. kriterianya kapan pakai venti, kapan belum. Memang kesediaan ventilator di Jakarta memang Iya. yang total. Kemarin rapim ke hari Minggu kemarin tuh di Santarisir baru sekitar 120-an se-DKI. Sedekah. Ya, Tapi gini Dok, kalau misalnya dengan daya tampung RSUD 200 tadi, terus kan sekarang 159. Sebenarnya ada kajian butuh ventilator itu berapa nggak sih Dok? ya, kalau kita berdasarkan data pasien yang perlu pakai venti itu sekitar 4% dari total Kalau COVID kondisi itu. normal. Kalau kondisi Ya, kita belajar dari data yang sudah di luar ini, di Wuhan, di Itali, segala macam. Total 4% yang perlu, kondisi COVID. ya kondisi COVID, 4% pakai ventilator. Nah di DKI dihitung dengan simulasi itu perlu sekitar 200 venti Sekarang se-DKI. ada 120. Ya, Jadi sekitar masih 20. kurang. Ya, sekitar 80-an. Ya, tapi dengan pending positifnya yang berarti 5 hari kan dong? Iya. Iya, hasil swabnya yang Ya kan 200 itu dengan posisi positif hari ini. iya. Bukan dengan ya fungsi bukti. Mestinya kita real time hasil swabnya itu supaya Iya, 2-3 hari keluar, 2-3 hari keluar. kemarin di Rapim Bu Kadis juga menyampaikan sudah menyertakan laboratorium swasta, Mahal rumah sakit swasta atau laboratorium klinik swasta. Iya, Sir. Iya, berbayar. Sari ASI 2,5. memang cepat dong. Iya, Tapi kan 4 juta. iya berbayar. Enggak, masalahnya buat masyarakat kan COVID ini kan jangka penyakitnya kan nggak bisa diprediksi. 14 hari lah taruhlah ya, yang harus diisolasi. Iya. Kalau dia swab mandiri 4 juta, dia udah mikirin 14 hari rawatnya gitu kan. Biasanya masyarakat Dan swab itu perlu dikonfirmasi ulang kan. iya. Pertama negatif, konfirmasi yang kedua besok entah hari keberapa. 8 jam dikali 2. Kemarin memang ada yang masuk ke saya curhatan satu keluarga gitu yang mereka akhirnya swab di rumah sakit swasta. Iya. Tapi mereka tetap ngomong kan. Ya mau agak berat sih di situ. Kalau misalnya pasien yang tadi lewat periksa mandiri ya, dia diperiksa terus bisa ditemukan untuk isolasi mandiri. Ada kriterianya yang isolasi mandiri yang Tanpa gejala, PDP tanpa tapi gejala. walaupun hasil rapidnya positif di rumah dipantau tiap hari Yang mantau pasar minggu atau dari puskesmas? Sudin, Pak. Dari Dari dinas. Puskesmas dan Sudin. Puskesmas. Jadi Puskesmas data yang tersebut rapid kami forward ke Sudin dan Puskesmas. Itu dok. Itu kan tadi kan pasien PDP ya orang KP. Tanpa Oh, di sini sesak nafas. rapid positif kan dok. Iya. Berarti kan dia sebenarnya pasien positif. Diawasi. Bisa ditempat di rumah. 80% positif. Sampai Kalau awal. dia positif, dia kan harus langsung di. Apakah saya pertanyaannya, apakah memang kalau
kalau dia PDP atau lagi rapid positif, boleh diisolasi di mandiri di rumah. Pilihannya sekarang protokolnya ada dua, bisa mandiri di rumah atau Wisma Atlet. Dia ada suatu yang Wisma Atlet juga prinsipnya isolasi. Wisma Atlet kemarin yang ada itu Mbak, yang dari ada masalah yang terlarang. Oh iya, Dibikin Goa itu ya. Ya, saking saya itu karena salah satunya ada orang Aceh yang saya kenal. Tapi ya memang kalau udah masuk sana kan isolasinya nggak boleh keluar. Iya, sampai 14 hari. Dan kalaupun diizinkan keluar, dia harus dipastikan apakah dia mempunyai tempat tinggal Iya. sendiri, kamar mandi sendiri. Prinsip isolasinya harus terpenuhi. Diterusin jadi di Wisma Atletnya. Iya. Tapi sebenarnya itu paling enak kalau PDP tanpa gejala, ya kita saranin untuk isolasi mandiri di kantor puskesmas, karena kalau itu juga jadi bednya buat yang benar-benar sakit, cuman ketika dia ada gejala di beberapa hari dia harus Langsung. konsultasi. Ya. Tapi di rumah juga Bu harus benar mandiri tuh, keluarga terpisah, pakaiannya terpisah. Kalau Jadi egois. kalau kebutuhan alat-alat medis buat penanganan kayak APD gitu-gitu udah di sini Ya sampai sekarang kami masih alhamdulillah terpenuhi. Masih sampai buat 400 ya per hari. Itu disposable langsung. Ada yang disposable, ada yang reuse. N95 kan reuse. SDM Rius. Ya. kasih nama ya. Ya, dikasih nama biar nggak ketuker. Oh, tapi dia di rias tuh dicuci kan? Enggak, cukup dikeringkan atau kalau sekarang pakai Oh, UV. gitu. Pakai UV. Ya. Tapi berarti dia lagi sama Mas. Mestinya sih di protokolnya kalau udah 95 cukup. Berapa kali dia bisa dipakai tadi? Berapa kali? 3 sampai 5 kali kalau fisiknya nggak rusak. Kalau fisiknya nggak rusak. Cuman kan dia kalau dipakai itu kan bulunya keluar-keluar gitu. Karena kita pegang-pegang kan, tangan kita kotor. Total berapa bed itu? Kalau keseluruhan 503. Paling besar di Jawa Selatan ya? Paling besar ya ini. Di selatan ya, tapi kalau di DKI kan Koja 1000. Ya, saja sih. Kalau di selatan tapi yang ini paling Ya. Karena ini pertama rujukan ini sama Cengkareng. Cengkareng. Tapi ini masih menerima pasien non covid. Terima non covid masih Pak, tapi jauh turun, pasiennya juga takut. Kami lagi mengembangkan telemedicine, lagi cari dasar hukumnya karena praktek kedokteran kan Nggak boleh. Apa itu, Dok? bersentuhan. apa itu, Dok? Jadi Telemedicine konsultasi jarak jauh gitu, kayak Pak. halodoc. Kayak halodoc. Tapi bisa kalau dok sekarang Terus operasi, Dok? Nggak ada lagi operasi ini. Operasi ini nggak ada ya? kami lagi siapkan buat yang covid di sini di IGD 1 OK. Buat yang non covid masih di tempat yang OK reguler lantai 3. Tapi itu Tapi nggak ada pasien elektifnya juga nggak Yang ada. melahirkan? Yang melahirkan sampai sekarang kalau untuk yang PDP kali belum siap, yang di OK ini nih. Jadi sekarang yang udah siap baru Cengkareng. Tapi kalau pasien biasa bersalin masih ada, Dok? Ini pasien biasa. Selama sejak ini saya belum nggak ada. dapat data lagi. Sebenarnya kalau dari pandangan pasar minggu sendiri, mungkin nggak sih dok kalau kita jadiin pasar minggu sebenarnya khusus covid gitu. Kita kan sebenarnya Jakarta sendiri kan nggak punya rumah sakit khusus covid. Artinya rujukan tuh terpisah. Ya. Sebenarnya kan kayak ini kan yang ngomong ada 1000 ya sih, kapasitasnya sebenarnya semuanya berapa? 500. 500. Saya mungkin nggak sih sebenarnya satu rumah sakit kayak pasar minggu ini kita jadiin RS covid aja pasar minggu. Sulit Pak itu karena semuanya berubah. Karena infeksi tata kelolanya beda. Ruangannya, limbahnya, sarana prasarananya, SDM-nya aja mesti punya kualifikasi khusus di infeksi. Susternya satu. Kalau di pasar minggu sendiri Pak SDM yang khusus untuk menangani ini. Sekarang kami terpaksa mengerahkan yang ada, jadi sambil berjalan Belum ada latihannya. Belum ada bantuan SDM kayak Ada, relawan sudah ada, tapi juga belum terpenuhi. Jadi pertanyaan tadi Pak, kalau mau jadi ini mungkin bisa tapi perlu lama persiapannya Pak. Tapi kan bukannya jadi lebih efisien ya. Soalnya kan misalnya kita pisah-pisah nih. Iya. Yang Cengkareng setengah-setengah dan itu punya potensi orang biasa ke Cengkareng kan kita nggak bisa itu. Lebih baik kita ini sebenarnya kan alternatif Iya, kondisinya pilihan dengan kita plan B, plan C-nya lah gitu ya. karena kan kontingensi plan-nya kalau kita ngandelin dipisah-pisah gitu apalagi ada swasta malah nggak kita kontrol nih. Baik pasar minggu kita invest udah siapin kayak gitu. Itu sebetulnya yang kemarin kami sampaikan di materi Kemenkes itu justru Wisma Atlet Pak. Jadi punya rumah sakit khusus. Dia punya Jadi tower kan? Ada. Iya. Sekarang baru tower 7. Iya, dia Baru punya tower 7. tower 1 misalnya khusus untuk yang konfirmasi positif, Iya, tower 1 iya. untuk MPDC. Tapi Semua kan SDM di penanganannya situ, pengadaan barang jasa di situ, Karena lebih mudah dari pemantauannya jadi nggak. Pokoknya kalau ada COVID kita langsung Wisma Atlet aja. Iya. Tapi saya lihat Sehingga ternyata kita di- masih bisa yang non covidnya Pak.
non covid itu juga Ada TBC, penyakit tidak menular itu kan aduh. Ya kalau kayak gitu sebenarnya ketika makin banyak KBC rentan banget sebenarnya kalau setengah-setengah ini ya. Tapi dari Kemenkes belum setuju. Jadi kemarin kita diskusikan juga Kemenkes masih tetap Iya, tapi enggak. desentralisasi. Karena menurut kita juga sebenarnya pasar kampus sebenarnya juga dekat sama pasar rebo ya Pak. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak untuk yang pasar rebo yang khusus non covid, pasar minggu itu Itu yang kemarin arahannya itu udah yang non covid di tempat lain. Tapi nggak bisa setiap rumah sakit pasti ada pasien covid. Iya. Ya sekarang Iya makanya akhirnya jadi mengerikan kondisinya menurut saya. Jadi udah dibangun itu. Ngobrolnya bisa dipakai. Oh, Ya sadar sih. ini IGD berisiko kita masuk ke dalam. Karena udah banyak yang positif di dalam. Ya, oke. Padahal di dalam ada ruang isolasi tekanan negatif juga. Nanti kita buka fotonya aja. Yes. Ya, ya. Tempat positif ngeri banget. Ini yang dari relawan dari Pemprov. Sistemnya ini bisa sambil dibuka. Sistemnya mana? Tolong di Apa nih Dok? ini sistem orang-orang dari mulai persediaan bed, logistik, semua disatukan di sini. Jadi link dengan Pemprov DKI. Ini yang ACE itu sama Dok. Yang apa Pak? Ini ACE-nya di Oh, berbeda. Ini yang non covid tapi Silakan ambil itu ini. iya, sekarang. Jadi kalau misalnya kita mau lihat ketersediaan apa APD terakhir. APD terakhir Oh. gitu. Di sorry. Duduk aja Mas. Saya nggak jadi pinjam. Ini kayak masih internal ya, belum ada open source ya. Iya, ini untuk internal Kemenkes. Jangan grogi ya Mas. Tenang aja Mas, tenang. Gak gigit ya. Takut grogi dikatanya gitu. Sini gua ambilin. Mau nggak? Ini untuk Tadi APD-nya Hah? yang terakhir. Itu per hari. Iya. ini tadi kan ada akunnya Mas ya. Facial no. Berarti Mas cuma bisa lihat untuk pasar minggu atau Iya, keseluruhan. untuk di sini aja. Sebenarnya kita bisa minta sebenarnya ngecek ini Bu. Tapi ada passwordnya kali kalau. sejauh ini tuh udah diintegrasikan kemana aja ya Pak? Maksudnya ke dinas kesehatan atau juga sama sebenarnya? Kalau yang setahu saya kan bukan dari Dinkes juga ya, saya dari Nakar. Ini yang apa itunya ke Dinkes aja gitu. Untuk Linknya. internal, iya, Linknya. internal Linknya Dinkes Dinkes aja. aja. Oke. Terus nanti kalau misalnya next step-nya tuh sebenarnya selain fungsi untuk pelaporan tuh apa lagi Mas? Sebenarnya sih ya paling itu aja pelaporan ya. Kalau Orang yang ini lihat. kan logistik. Iya. Kalau ruang isolasi di Ini sini ketersediaan ya, Iya, jumlahnya ini ya. Yang banyak sarung tangan. Gimana dong? Seru banget. Kalau untuk kapasitas bednya ini seperti ini. Ini update terakhir jumlah bednya, Jumlah bed. iya, Yang terpakai mana? yang terpakai. 73. Iya. Jadi yang 73 bed yang terpakai. iya, jadi yang Ini yang khusus buat kosongnya, iya ini khusus COVID aja. Total bed kosong 50. 73 tambah 50 baru 120-an. 123. Ini Total bed yang 200 ya. iya, ini maksudnya ini yang tersedia ini maksudnya yang ada di sini gitu, yang Oh. khusus untuk COVID itu ada 100. Tetapi yang kepakai mana ya? Yang Yang terpakai. sekarang ada pasiennya. Ini yang terpakai. 73 itu. Iya, Oh, betul. berarti sekarang ada 73 pasien. Iya. Oke. Sudah positif, yang lainnya yang PDP. Nggak ada lagi di tempat lain, di ICU apa gitu. ini per kapan Mas? Udah mulai ada relawan dan rutin di itu per tanggal berapa? Saya di sini dari tanggal 5. 5 April. April. Oh, 5 April. Tapi tahu nggak sistem ini udah ada dari kapan? Itu saya kurang tahu. Dan total bednya sekarang yang ada pasien 73 Di sini. di sini. Dari 200. Bed kosong 50, 123. 200 yang belum siap. Tapi tadi sini bed kosong 50. Belum ready. Jadi di sini saya cuma dapat data dari rumah sakit input. Oh, betul. Iya, iya.
Jadi kan, Karena tidak nggak jadi kan, nyalain enggak, jadi kan Januari, mas, Januari. mas kan update terus ya, input data-data. Iya. Nanti dinas kesehatan bisa lihat, bisa lihat. mantau. Jadi Tapi cuman admin ini emang cuman untuk pasar minggu kan. untuk pasar Sama minggu. link Jadi ke mas nggak Dinkes. bisa lihat ke RSUD lain gitu, nggak bisa ya. Oh. Dia nge-link ke Dinkes. Ini by the way Baswe, 73 dirawat inap. Udah hitung sama IGD belum ya? Beda. Oh berarti 200 tuh ini kali ya nyambung ya. Oke. Ininya apa mas? DKI Iya, tangga. tangkapcovid.id. Gue pas balik ujur sebelum. Cuman gue pas ujur. Makanya dipantau terus oleh Puskes ini kan. DKI tanggap covid.id. Kalau ternyata gejalanya tidak ada, biasanya hanya vitamin malah obatnya. Jadi benar-benar masih self imunogenesis. Cuman kalau dia punya Penyakit bawaan. ada infeksi sekunder, Ada yang PDP positif tapi dia nggak ada kesakitan apa-apa ya sembuh sendiri ya kan. boleh mau kontainer juga ya. Makasih ya dia. PNS juga. Iya, ada juga. Tapi dulunya di mana kerjanya? Di Snaker, di Snaker. Oh di Snaker. Iya. Dari di Snaker di BKO-in ke sini gitu. Iya, di sini ada 3 orang, Semuanya PNS semua. PNS semua, yang baru semua. Yang baru tuh Yang maksudnya? baru diangkat jadi PNS. Berarti 2020. 19. Iya. Provinsi di Indonesia. Saya ragu itu mereka bisa jalankan atau enggak. Alatnya mungkin bisa memang sehari sekian, kayak RSPJ kan bisa sekian 10.000. Tapi ada di tunjang reagen juga. Pokoknya dari jauh. Ini di labnya. Kalau Dari Menteri BUMN itu mereka sudah mengeluarkan alat yang baru ini bisa 10.000. iya. Ini lab yang gua bilang. Berbeda dengan ini, bedanya berarti orang harus ngulang lagi. Ada orang Di dalam lagi. Ada orang yang bukan di saat Tidak apa-apa, ada ruangan Nanti udah masuk tapi cuma di depan. Cuma di depan. Iya, nanti sambil lihat di apa ada kacanya. dingin banget. Enggak ya? dingin sekali. Iya sekali karena lab. Dua-dua fungsinya sama. Dua-dua dipakai. Satunya buat ekstraksi yang jadi- satunya buat pemeriksaan. Oh, jadi memang dua. Verifikasi. Mbak mau masuk? Enggak. Lu mau foto di situ? Oh iya iya. Coba aja Mas. Nggak perlu jelasin ya. Sama fasilitasnya berapa? Kalau hasil dari sini tuh nggak dari pasar. Iya. Dari semua ke sini. Ya ini Pak. Gue pikir tadinya Pak Iwan gue pikir toilet umum. Sendiri merubah pasar minggu buat jadi khusus tuh menurut dokter gimana? Ya kapasitasnya tetap nggak tercapai. Ya nggak apa-apa, tapi Iya. setidaknya kita punya Ya. spot-spot khusus. Ya. Kalau yang cukup banyak bednya ya di Koja tuh 1000 bed. Oh iya, kemarin orang juga banyak usul di Koja bener. Ntar abis ini kita ke sana. Ya. Itu udah jauh dari ini kan, jadi artinya nggak mengganggu lingkungan juga. Makanya soalnya orang-orang Irjam itu pada protes dong. Saya juga mikir, Irjam mau bersurat ke MPR, saya bilang hati-hati nanti dikira berpolitik Irjam, saya bilang kan. iya karena tapi lama, jadi kayak gini jadi kita aduh. Ah itu makin Ntar dulu deh gitu harusnya. gibahnya mesti tercatat betul. Makanya kalau dipusatkan Pak kan enak itu semua Banget. kan. Semua tersentral di situ. Dokternya
udah jelas. Bisa dikirim semua. Jadi maksudnya gini, untuk meminimalisir wafatnya tim medis gitu. Iya, bisa tahuan kontaknya dengan siapa. Yang di luar teknis itu makanya kita kesini. Kerjaan kita buat kalau yang di luar teknis itu. Sehat-sehat. Itu buat ininya, Ekstraksi. buat ekstraksi. Berarti 2 ini 180 sehari. Nggak boleh. 180. Idris. Berapa begini? Oh, ini isinya ya mau. Oke, sip. Kemudian sebenarnya kita blok COVID-nya ada sana, tapi bisa keluar muter. Jadi Tapi gimana dok? So far? ya kita harus Kan dokter ahlinya beberes. Ahli beberes. Jadi harus siap. tapi yang jelas kemarin informasi terakhir gedung ini ditunda Pak, tidak dilanjutkan. Gedung yang kemarin Sampai batas waktu tidak ditentukan. April ya. Ini Pak pimpinan. Ya. Berapa ini Pak? Tempat tidur yang disiapkan? Kita dedikasikan 165. Jadi Koja ini ada 4 blok untuk pelayanan. Blok A, blok B, kemudian blok C, blok B, blok A. Blok A itu kan belum jadi. Kemudian karena kemarin tanggal 22 Maret kemarin kita disuruh menyiapkan 400 tempat tidur, saya nggak mampu kita. Jadi kita satu blok klaster blok B itu kita didedikasikan untuk COVID 165 tempat tidur. Yang sekarang beroperasi? 165 bisa. Udah full Kak? Bisa. Udah ada pasiennya? Pasiennya belum? Pasien kami sudah merawat 142. Sekarang tinggal 32 yang kita rawat. Mudah-mudahan trennya turun Pak ya. Mudah-mudahan sekarang tidak apa karena itu sudah terpecah ke banyak rumah sakit sudah siap, swasta ada terlibat, atau memang ada progres penurunan. 132 itu pasien yang dirawat hari ini Pak? Yang sehat 32. Tinggal 32 sekarang. Tinggal Yang sudah 32. dirawat. Dan total semua 140. Berarti Koja baru merawat 142 pasien, sekarang tinggal 32 pasien yang ada ya. Ventilator yang Ventilator kami secara ventilator cukup. Cuman masang ventilator itu sebenarnya tidak pakai ruangan tapi harus menyiapkan colokannya, tes medisnya. Nah itu sebenarnya kalau dari fisik ventilator kami memadai. Ada berapa Pak? Kita punya 70 ventilator. 70 ventilator. 70 ventilator? Ya, normal. Jadi bisa. Cuman ruangan yang sekarang di blok B itu didedikasi untuk ventilator sekitar 15. 15 ventilator. Bisa 15. Itu terisi semua sekarang nggak? Sekarang belum. Oh belum, masih kosong ya berarti ventilator. Berarti untuk ketersediaan ventilator di Koja masih ada gitu ya? Untuk B. Dan kemarin juga malah dapat bantuan dari mana itu 2 ventilator yang kami terima aja. Walaupun belum dipelajari ya ventilator yang pemberian Ya, pasti beda merek ya, merek beda. Dari 100 berapa tadi dong? 132 ya? 42. Itu dari yang sudah pernah dirawat apakah dari indeks sembuh atau meninggal udah berapa? Nah, sembuhnya ini karena kemudian swabnya itu kan agak telat. Iya. Jadi ya teman-teman daripada terlalu lama terpapar di sini, di 14 hari kita observasi di sini klinis membaik dipulangin. Kadang udah dipulangin baik, baru keluar swabnya seperti apa. Jadi berarti memang semua rumah sakit harus mengambil keputusan nekat hasil tidak kan prosedurnya
harus swab Di 2 swab kali. dulu 2 kali negatif, tapi Ya. ternyata kayaknya yang di swab 2 kali negatif itu udah jarang sekarang karena hasilnya yang lama. Iya, benar Bu Rani. Jadi daripada terlalu lama diisolasi di situ terpapar dan lagi, stres, ya stres. psikosis. Terus ditambah lagi bed itu bisa digunakan untuk Gitu yang lain. Pak dokter, kalau misalnya rata-rata per hari Pak, pasiennya kan rumah sakit rujukan Pak ya? Iya. Maksudnya yang datang dengan dirujuk ke sini berapa Pak? Sekarang sudah menurun. Dulu awal sekitar 15, ada 15, 20. Sekarang kemarin aja pasien baru masuk cuma 2 kemarin. Jadi mulai jadi pola pikir kita apa itu sudah menurun indeksnya memang turun. atau memang tersebar di Beberapa rumah sakit. karena sudah siap semua. Mudah-mudahan sih turun juga ya dok ya. Masih ada, tapi kalau nggak bisa di-swab tidak, tapi Yang bisa ditunda tidak diobati. Kayaknya pasien sekarang kata mau urgensi sih ya. Tapi kalau misalnya pasien mau datang mandiri Pak, maksudnya masuk ke sini, Ya. diperiksanya. Jadi alurnya sebenarnya sebelah. Kalau mau reaksi mungkin sampai jalan ya. Boleh dok Pak. Begitu screeningnya ada keluarga iya. Iya. Ibu dia. Bangunan ini perbaiki. Jadi kalau dibilang steril higienis gagal 100% ya dok, karena debu apa segala macam ya. Kalau mau ideal banget. Iya. Tapi kalau dokter udah mengakui itu buat saya apresiasi loh, luar biasa loh. Jangan itu buran. Amerika yang udah canggih kayak juga kelabakan juga. Iya. Apalagi kita yang masih Dokter Banjar kan bagian beres-beres. Emang daerah sudah banyak publikasi begitu. Oh jadi ini pintu masuk para pasien? Iya. Kalau memang dari dirujuk Dari AGD gitu ya? AGD di mana? Di luar aja Mbak. Oh, jangan. Iya. Jangan baca berita katanya. Main TikTok kayaknya. TikTok tuh. Kami Teman-teman di sini mengajak Oh kan, TikTok Tris. untuk olahraga. ada nanti mampir ke lantai 8 ya. 8 siapkan aja. Nanti kita TikTok ya Bu ya sebelum kita pulang. TikTok lantai 8. Tapi kalau misalnya Kapan aja dulu ya mampir ya. mungkin nggak dong kalau misalnya Koja itu kita misalnya ini dia jadi khusus buat sakit sebenarnya mungkin Kalau memang ada kebijakan itu mungkin kita sebut itu. Cuma serah tenaganya. ya tenaga kita BKO kan lah anggap dari semua ASN kita yang Ya tapi dari segi teknis di lapangan tuh kalau ini juga klaster Koja, klaster COVID mungkin banget, mungkin lebih gampang. Saya tidak mikirkan sekarang kan Pak itu sekarang yang masalah yang non COVID. Ya. Yang non COVID tarutan banget Mas. Maksudnya wajar aja karena dia datang nih nggak tahu COVID apa nggak COVID, tahu COVID. Tapi Karena dia masih banyak kan di masyarakatnya sekitar kali ya datang mandiri ya. Di masyarakat di bawah tuh banyak yang mengaku rusak gitu. Karena takut langsung isolasi. Padahal indikator COVID itu paling kritis ya kesal pasti tanya sesak nggak? Sesak ya. Gue gini, kita kalau dibilang COVID agak sesak aja sesak gimana gue nggak? Kadang terbiasa sih tiba-tiba Kita mati kita tapi memang sekarang kalau boleh serang, jangan sakit batuk, jangan sakit panas, jangan sakit flu. Saya ibaratkan sama teman-teman
ngelepas orang dengan COVID. Kayak orang naik haji zaman dahulu itu. Melepas tuh nggak boleh dilihat, ditengok enggak. Apakah datang dengan selamat, dengan tidak selamat itu kadang kan unpredictable kan semua itu Pak. Ya seperti itu saya ibaratkan pantas mereka stres di awal mereka buka itu komplain banyak. Ini gimana? Ini ini sampai ya mereka bisa WA-WA-an dengan ini kan dengan keluarganya. Lalu komplainnya udah kita. Pak banyak kalau boleh tahu Pak, misalnya kayak ide untuk jadiin khusus untuk COVID sendiri pernah diajukan nggak sih Pak ke dinas kesehatan? Awalnya kami dengan situasi layout kami nggak berkehendak untuk COVID. Oke. Karena jelek banget layoutnya. Beda dengan pasar, dengan Cikampek, beda dengan Cawet yang baru. Kita tuh sangat layoutnya terlalu padat di gunung, dan muter-muternya ya Pak itu turun di mana udah ketahuan gitu. Tadi tapi kan tetap gak nyaman loh, kayak di rumah sakit perang gitu kan. Tapi mereka kan juga beresiko kalau misalnya IGD-nya dicabut. Kayak ini kan masih dalam proses pembangunan itu campur. Mangkrak. Karena mereka juga nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Jadi kita nih turun nekat sebenarnya sih kayak menantang maut ya. Orang nggak ada yang berani ke rumah sakit gitu kan. Jadi lagi maaf. Kemarin sama Pak Wakil kan gini. Hari ini memang kita tidak berniat banyak yang ikut karena rata-rata di komisi kita juga lihat dari usia kan. Kalau bukannya kita muda-muda so tahu gitu ya, cuman kan menghargai mereka juga pasti ada parno apa segala macam. Jadi deh kita yang bisa jalan-jalan gitu. Nanti kan tinggal kita laporan, kita rapat bareng. Ya, penting ada perwakilan. Kalau nggak ada kayak gini, masyarakat kasihan loh, anggota dewan nggak ada yang turun giliran. Nanti pas 5 tahun efeknya pemilih mikir. Iya. Kalau pasar minggu sendiri gimana Bu? Kalau Ibu ngelihatnya tadi apa persoalan yang ditemukan? Apa ya? Satu. Aku setuju sih sebenarnya kalau misalnya ini rata lah buat mereka. Kita belum siap lah untuk hadapin pandemi ini. Kita perang tuh seadanya, ibaratnya ada bambu runcing, kita punya bambu runcing kan. Jadi mungkin dari awal harusnya ini bisa diantisipasi karena kan kenanya nggak langsung bareng ke dunia. Harusnya contoh dari negara lain, nanti kalau yang datang ke kita udah punya prediksi visioner kayak gitulah. Giliran kayak gini. Yang paling menyedihkan itu kan adalah hasil swab yang lama. Karena sedangkan indikator COVID itu cuman swab, rapid cuman buat klasifikasi, ya kan? Kalau swabnya 14 hari, lo yakin nggak? Itu aja kan udah masa isolasi 14 hari. Keluar nih, misalnya tanggal 1 di swab, ya kan? Siapa tahu sudah negatif, gitu kan? Tapi kan dengar begitu keluar hasilnya, dengar positif itu udah stres duluan. Berapa lama lagi saya harus isolasi kan gitu? Syukur-syukur makanya kalau yang tidak bergejala, saya dukung untuk di rumah. Karena walaupun dibatasi ya, lo benar-benar nggak boleh ketemu siapa-siapa atau gimana lah, diatur. Rumah sakit, COVID-nya sembuh, depresi keluarnya, langsung paranoid. Rata-rata orang yang setelah diisolasi di rumah sakit kalau nggak dapat support keluarga yang full, stres banget. Karena memang 14 hari, ini kan kalau sakit sesuatu kan paling cuma berapa sih kita dirawat di opname kan gitu. 14 hari mungkin orang yang di ICU gitu-gitu. Kalau secara sadar 14 hari dirawat, perasaannya kan sedih. Ya kan, pengen inget rumah atau apa segala macam. Nah, tadi kan hari ini ada yang meninggal lagi perawat ya? Mas. Salah satu perawat kita ada yang meninggal lagi tuh. AGD. AGD itu. Iya. Iya. Enggak apa-apa. Bareng. Mas, ngomong aja. Riz. Ya, bagaimana komentarnya terkait kegiatan hari ini? Dari hasil sidak di RSUD Pasar Minggu dan RS Koja saat ini. Apa, Bang? Ya, sebenarnya tujuan utamanya kita ingin memastikan bahwa RSUD rujukan yang ada di DKI ini siap menangani masalah COVID ini. Kemudian tadi juga kami memeriksa tentang ketersediaan tempat tidur, kemudian alat-alat penunjang seperti ventilator. Sejauh ini sih dari data yang berhasil kita kumpulkan masih dalam kategori aman, tapi kita terus akan mencoba untuk mendorong evaluasi. Pak, kan dari sekian masalah yang tadi ada itu kan salah satunya hasil tes swab yang lama nih Pak. Kira-kira dari komisi ini harusnya gimana Pak buat dinkes? Ya, kami sudah dari jauh-jauh hari
mendorong dinas kesehatan untuk menaikkan jumlah kapasitas pemeriksaan lab. Jadi kan salah satu hambatan di lapangan ini adalah hasil lab yang begitu lama, akhirnya teman-teman di medis yang di bawah ini juga tidak bisa dengan cepat mengambil tindakan. Makanya itu jadi kunci utama. Pak, kira-kira dari 4 RSUD yang udah dikunjungi sejauh ini, kira-kira harus ada RSUD khusus COVID nggak sih? Harus. Ya, kalau dari kesimpulan kami sih memang seharusnya ada satu RSUD yang jadi dedikasi khusus untuk COVID. Jadi semua pasien yang terkait COVID diarahkan ke sana agar kita juga bisa tersentral, terpusat mengontrolnya dan penanganannya jadi lebih optimal. Karena kalau seperti sekarang kan akan jadi terpecah ya. Yang potensial mana aja dari hasil pemantauan dari rumah sakit kita yang? Kalau potensial sih harus disususin dulu ya, karenanya rumah sakit ini kan perlu kesiapan kalau mau dihususin COVID. Berarti kan kita harus lihat SDM-nya, alatnya, semuanya. Mana aja sih menurut kita sih bisa ditunjuk untuk jadi satu supaya kalau itu semua dokter fokus ke COVID di situ. Pasien datanya di situ. Kalau sekarang ada yang tidak terdata, ada yang skip lah ya jumlahnya segala macam. Kebutuhan ventilator juga kita jadi harus mendata dari masing-masing kebutuhan bed. Misalnya kayak rujukan, rumah sakit ini penuh, mana lagi rumah sakitnya kan gitu. Tapi kalau satu bisa semuanya di situ ya. Penuh tidak penuh itu rumah sakit udah bisa harus menerima pasien, mau ditaruh di IGD-nya dulu, tapi udah khusus COVID gitu. Lara, untuk tindak lanjutnya dari hasil kunjungan di 4 RSUD ini gimana nih Pak, nanti mungkin evaluasi dengan Dinkes Pak? Kita akan berkoordinasi sama anggota dan pimpinan lainnya. Kita akan melakukan rapat evaluasi terkait penanganan COVID di DKI Jakarta bersama Dinas Kesehatan. Terima kasih Pak. Siap. Sarah, makasih ya. Makasih, Bu. Ya Ibu, makasih Bu. Kebetulan sekarang kita lagi mau coba mengetahui apa yang dibicarakan karena sebagai salah satu rumah sakit rujukan COVID. Kalau ini area COVID-nya di mana? Gedung ini. Jadi kita punya 3 gedung. Gedung A, kemudian gedung Sky Hospital, sama di belakang punya gedung B. Nah, untuk area COVID itu karena ICU ini ada di gedung A ini. Jadi gedung A ini beberapa lantai kita gunakan untuk bangsa rawat anak COVID. Kalau yang memang didedikasikan khusus untuk COVID berapa tempat ini? Saat ini sudah 88 tempat itu untuk rawat anak, kemudian 15 tempat itu untuk PCU, high care unit, dan 23 tempat itu untuk ICU. 23. Iya. Ventilatornya berapa total jumlah? Sekarang sudah 23. 23 ventilator. 88 yang rawat inap. Pasien itu ada pasien umum berapa?
pasien semua 23 ya? Saat ini nggak semua. Oh gitu ya. Ventilator sekarang pasiennya ada berapa? Ventilator ada 12. Oh 12 orang dengan ventilator ICU ya? ICU. Kalau HCI-nya? HCI itu nggak ada ventilator, tapi kita monitoring ketat di situ Iya. dengan formal biasa. Ada berapa pasien? Saat ini ada 15. 12, 15. Ya juga ya? Ya, banyak. Total kapasitas yang 88 tambah tadi Ya, 88 ada 126. Kita sedang mau siapkan lagi satu lantai 30 bed untuk rawat inap. Kita semua udah positif ya Bu ya? Ada yang Masih nunggu hasil? ada yang masih menunggu hasil. Ya. Nunggu hasil berapa banyak yang sekarang masih nunggu hasil? Yang sudah diisolasi? Yang belum keluar hasil. Iya, Kalau yang belum keluar hasilnya ada mungkin sekitar 70 dari. Iya. Oh my god. Masih menunggu hasil. Iya, masih menunggu hasil. Tapi Nggak sudah bisa gitu ya? Tapi sudah dirapid. Oh, orang aja? Rapid, ya. Rapid ada yang positif, ada yang masih negatif. Kalau swabnya? Yang di swab ada sekitar tadi sisanya. 10 itu ya Bu ya? Yang udah berapa lama? 80. Yang 70 itu ruangannya yang terpisah atau terpisah ya. bisa ditipu? Ya, jadi kita satu bangsal itu isinya 6 orang dengan jarak antar bed 2 meter. Oh 2 meter. 2 meter. Berarti luas banget tuh ruangannya. Ruangannya luas. Karena biasanya di rumah sakit lain ada yang 1 meter aja Bu, karena kan enggak. Dok, Pak Iwan, punten yang lihat. Oh iya siap Bu. Mau kabur. Udah kabur. Saya di belakang aja. Monggo. Saya kalau per hari ini jumlah pasien yang dirujuk ke sini rata-rata berapa per hari? Rata-rata nggak sampai 10 ya Pak. Iya, nggak sampai 10. Kalau waktu puncak tertingginya selama pandemi ini? Waktu masih baru-baru itu sekitar awal-awal April, jadi dari Maret ke awal April itu mulai naik, itu bisa sampai 20. 20 per hari. Iya. Jadi total kalau dari Sekarang RSUD Tarakan sendiri dari masa total pandemi pasien, ini total pasien yang telah dirawat berapa? 234. 234. Iya. Yang sembuh berapa Bu? Yang boleh pulang dengan sembuh itu sekitar 7 orang ya, dari 200 itu ya. Yang meninggal? Yang meninggal 65. Oh Masya Allah, 65. Di Tarakan ini, di Tarakan. Di sini Bu? Iya. Ada yang datang dari bawah sini saja. Jadi maksudnya kondisi meninggal itu belum dirawat, udah ada yang meninggal juga gitu ya. Tapi udah sampai Yang rumah sakit meninggal ini ya. sebelum sampai Tarakan ada 3. Kemudian yang meninggal sebelum 24 jam itu ada Di IGD berarti 18 orang. Jadi itu kondisinya memang sudah buruk, perburukan. Jadinya mereka memang Rata-rata usianya sudah ya, 50 ke atas juga. Iya. Rata-rata usianya. Kalau untuk sudah- pasien non COVID di mana ya Bu? pasien non COVID di Sky Hospital dan di Blok B. Oh, tapi tetap terima untuk non COVID ada ya? Kalau total kapasitas kamar berapa sih? Totalnya 450. 456. Bed 450 bed ini. Jadi sekarang kalau misalnya ada rujukan masih bisa terima Bu? Bisa. Kita punya 2 IGD, ada IGD COVID dan IGD non COVID. Tapi tidak kan beberapa rumah sakit akhirnya terpaksa membuat IGD non COVID di lapangan dengan tenda itu. Tapi di sini enggak ya? Oh udah ada 2 IGD ya? Berarti satu poin lah. Di Tarakan dia punya IGD non COVID yang tidak harus di tenda gitu ya? Iya. Karena beberapa rumah sakit saya lihat terpaksa harus non COVID di tenda gitu, dengan bantuan ada dari TNI atau apapun, Iya. kan lebih fokus ke COVID supaya tidak tercampur kan? Iya. Mungkin kapasitas mereka, tapi kalau di Tarakan berarti punya 2 IGD ya? Iya. Oh, oke. Kemudian Iya. kan di sini ada alat Kinexmark ya. Iya. Kinexmark tinggi ya. Dari labnya sendiri biasa. Dari lab gimana? Labnya kan dibutuhkannya untuk pengecekan COVID kan mesti BSL 12. Iya. Sedangkan dengar-dengar kan kemarin itu sudah tahu bahwa alat Kinexmark itu katanya bisa dipakai untuk Iya, pengecekan betul. COVID. Iya. Kira-kira sudah ada progresnya atau belum? Justru itu tadi BSL 2-nya yang kita belum ada. Ini